Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang urutan penangkapan para biju serta jinchurikinya yang dilakukan oleh Akatsuki. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Di dunia Naruto, ada sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan makhluk dengan pemilik cakra terbesar, yaitu biju. Organisasi ini bernama Akatsuki. Awal kehadirannya, informasi tentang organisasi ini dibawa oleh Jiraiya, sang legenda seinin, yang mana Jiraiya selalu mengawasi dan mencari jejak Orochimaru, dan saat itu Orochimaru bergabung dengan Akatsuki. Tujuan Akatsuki memanglah para biju. Namun, penangkapan para biju ini baru dimulai saat Naruto mulai memasuki seri Shippuden. Akatsuki sebelum memulai aksinya menangkap para biju, mereka menjadi kelompok ninja bayaran untuk mendapatkan uang demi membangun organisasi ini. Contohnya saja ada misi yang dilakukan oleh Itachi dan Jozo Biwa untuk membunuh anggota klan Daimyo Mizuno Kuni. Itachi dan Jozo ditugaskan oleh Akatsuki karena mereka disewa oleh saingan dari klan Daimyo tersebut. Dan juga Akatsuki perlu waktu selama bertahun-tahun untuk mencari informasi mengenai para jinchuriki yang berada di 5 negara besar. Tapi ada 2 biju yang sudah ditangkap oleh Akatsuki sebelum memasuki seri Shippuden. Karena saat mengekstrak darah sudah ada 2 mata yang aktif dari patung Gedomazo. Nah, penasaran kan kalian bagaimanakah urutan dari penangkapan para jinchuriki yang memiliki biju berharga ini? Dan ini dia urutan alur penangkapan para jinchuriki dan biju yang dilakukan oleh Akatsuki di dunia Naruto. Check this out. Nomor 1, Fu Jinchuriki ekor 7 Nanabi. Nah, di urutan nomor 1 bukanlah Gaara sang jinchuriki ekor 1, melainkan ada Fu yang sedang bernasib buruk setelah pulang dari ujian Chunin. Memang penangkapan biju yang dilakukan oleh Akatsuki baru diperlihatkan saat mengambil jinchuriki ekor 1 di Sunagakure, yaitu Gaara. Tapi mungkin biju yang pertama kali ditangkap adalah Nanabi dengan jinchurikinya yaitu Fu. Ini terlihat jelas saat akhir Naruto episode 413. Dimana setelah ujian Chunin berlalu, Fu dan 2 pengawalnya ingin pulang ke Takigakure, malah dihadang oleh 2 orang abadi yaitu Hidan dan Kakuzu. Saat Fu melihat ikat kepala dari Kakuzu adalah dari Takigakure, Fu langsung mengira bahwa mereka ingin berteman dengan Fu. Tapi semua itu salah. Dan di sini Fu berhasil ditangkap oleh 2 orang yang abadi dan sangat susah untuk dibunuh jika kalian tidak mengetahui kekuatan mereka. Tim Asuma saja yang terkenal kuat sampai kewalahan hanya melawan Hidan saja, bahkan menyebabkan Asuma sampai tewas. Jadi, jika ada yang bertemu dengan 2 ninja abadi ini, sebaiknya kalian langsung lari saja. Kecuali kalian sudah tahu kekuatan mereka dan memiliki rencana untuk mengalahkan 2 ninja yang tidak bisa dibunuh ini. Bahkan Shikamaru harus memotong-motong lalu mengubur hidup-hidup Hidan baru bisa mengalahkan sang penganut Dewa Jasin itu. Nomor 2, Han Jinchuriki ekor 5. Dari semua penangkapan biju yang ada, hanya penangkapan Han yang tidak diketahui kapan terjadinya dan siapa yang menangkapnya. Namun saat menyegel Sukaku, terlihat ada 2 mata patung Gedomazo yang sudah aktif, yang menandakan bahwa sudah ada 2 biju yang ditangkap. Untuk biju pertama yang diketahui adalah ekor 7 Nanabi yang ditangkap Hidan dan Kakuzu setelah ujian Chunin. Dan yang satunya lagi ada biju ekor 5 yaitu Gobi. Karena dari semua penangkapan biju hanya ekor 5 saja yang tidak diketahui. Dan dengan aktifnya mata patung Gedomazo menandakan bahwa ada biju yang telah ditangkap yaitu ekor 5 dan ekor 7. Menurut kami yang menangkap jinchuriki ekor 5 ini adalah Deidara dan Sasori. Karena awal penugasan penangkapan biju akan ditunjuk berdasarkan asal wilayah masing-masing. Ini semua untuk mengetahui rahasia desa dan juga rahasia jutsu dari sang jinchuriki yang akan ditangkap.
seperti yang dilakukan oleh Kakuzu yang menangkap ekor 7 dari Takigakure. Lalu ada juga Itachi yang diberi perintah untuk menangkap Naruto di Konoha dengan alasan Itachi tahu selok-belok wilayah Konoha. Namun misi ini malah digagalkan oleh Itachi. Nomor 3, Gaara Jinchuriki ekor 1 Sukaku. Nah, banyak orang yang mengira bahwa Gaara adalah Jinchuriki pertama yang ditangkap oleh Akatsuki. Lalu disusul oleh Niyogito Jinchuriki ekor 2 Nibi dan Sanbi di sebuah danau. Dari urutan penangkapan Biju dari Sukaku ekor 1, Nibi ekor 2, dan Sanbi ekor 3 ini, banyak yang mengira juga bahwa penangkapan para Biju itu memang berurutan. Tapi sebenarnya Akatsuki telah berhasil mendapatkan 2 ekor Biju sebelum Sukaku, yaitu ada Nanabe ekor 7 dan Gobe ekor 5. Gaara ditangkap oleh Deidara dengan bantuan dari Sasori yang mempengaruhi salah satu pasukan penjaga dari desa Sunagakure. Jinchuriki ekor 1 ini bukanlah shinobi biasa, karena dia adalah seorang Kazekage atau orang terkuat di desa tersebut. Gaara berhasil menang dengan memutuskan tangan Deidara. Namun Gaara kalah setelah dia lebih fokus melindungi desa ketimbang dirinya sendiri. Sukaku pun lalu diambil darinya. Seorang Jinchuriki yang kehilangan bijunya pasti akan mati, dan itulah yang terjadi kepada Gaara. Namun Nenek Chiyo memberikan nyawanya untuk Gaara dengan jutsu pemindah jiwa yang dimiliki oleh Master Kugutsu. Nomor 4, Niyogito. Di urutan nomor 4 ada Niyogito Jinchuriki dari Nibi ekor 2. Sama seperti Killer Bee yang bisa menguasai bijunya, Niyogito juga bisa mengendalikan kekuatan bijunya itu. Yogito dan Killer Bee sama-sama berlatih di dalam kuil di balik air terjun kebenaran. Itu terlihat dari lukisan yang ada di kuil tersebut yang memperlihatkan gambar Nibi dan Hachibi. Niyogito berada di dalam sebuah lorong di dalam bangunan seperti kuil. Lalu dia menutup lorong bangunan itu dengan reruntuhan agar Hidan dan Kakuzu tidak bisa kabur. Niyogito sangat percaya diri bisa mengalahkan Hidan dan Kakuzu dengan berubah menjadi biju. Namun Hidan berhasil mendapatkan darah Yogito dan membuat Yogito kalah dengan ritualnya Hidan. Nomor 5, Sanbi ekor 3. Sanbi adalah satu-satunya biju yang ditangkap Akatsuki tanpa memiliki Jinchuriki, dan ini membuat penangkapan Sanbi ini sangatlah mudah. Awalnya Sanbi direbutkan oleh anak buah Orochimaru yang menggunakan kekuatan pengontrol Yukimaru dengan pihak Konoha yang ingin menyegel Sanbi pula. Namun upaya mereka gagal. Saat itu danau tempat Sanbi masih dijaga oleh Anbu Konoha. Tapi Deidara dan Tobi datang menyerang dan berhasil membawa Sanbi yang sangat besar. Sedikit informasi, awalnya Sanbi disegel ke dalam tubuh Rin dengan tujuan untuk menghancurkan Konoha lewat Sanbi yang mengamuk. Tapi rencana ini gagal setelah Rin memilih bunuh diri dengan menghantamkan jantungnya ke Chidori Kakashi, yang membuat Obito jadi membenci dunia. Setelah itu, Sanbi disegel ke dalam tubuh Karatachi Yagura yang ialah Mizukage keempat. Dan saat itu Yagura telah dikendalikan oleh Obito yang menyamar sebagai Madara. Belum diketahui jelas bagaimana Yagura mati, tapi ada informasi beredar bahwa Yagura tewas setelah Sanbi lepas kendali dan keluar dari tubuhnya. Nomor 6, Roshi Jinchuriki ekor 4. Untuk penangkapan Roshi dilakukan oleh Kisame dan Itachi. Mungkin Kisame adalah satu-satunya anggota Akatsuki yang sanggup melawan Roshi, karena Roshi memiliki elemen lava yang akan membakar apapun, dan Kisame adalah musuh alami dari lava yaitu air. Kisame hanya sendirian saja untuk melawan Roshi sang Jinchuriki ekor 4 itu, sedangkan Itachi hanya duduk santai saja sambil mengawasi wilayah sekitaran. Nomor 7, Utakata Jinchuriki ekor 6. Utakata kabur dari desa Kirigakure setelah ia tanpa sengaja membunuh gurunya sendiri yang ingin mengeluarkan biju dari tubuh Utakata. Saat itu Utakata sempat bertemu dengan Naruto. Lalu saat Utakata hendak menemui Anbu desa Kiri, dia malah dihadang oleh ke-6 Pain. Tidak nanggung-nanggung, Pain sang ketua Akatsuki sendirilah yang datang untuk menangkap Utakata. Mungkin saat itu Akatsuki juga sudah kekurangan anggota, dan terpaksa sang ketua langsung yang turun tangan untuk menangkap biju ekor 6 ini.
Nomor 8, Killer Bee Jinchuriki ekor 8. Akatsuki yang telah kehabisan anggotanya lalu merekrut tim Sasuke Taka. Dan untuk tugas pertamanya, tim Sasuke disuruh untuk menangkap ekor 8 di Kumogakure. Penangkapan Killer Bee ini sangat susah karena Killer Bee adalah seorang ahli pedang yang luar biasa. Ditambah lagi dia bisa mengendalikan bijunya sendiri. Killer Bee berhasil dikalahkan setelah dirinya terkena Amaterasu. Namun ini hanyalah tipuan saja, karena Bee yang asli bersembunyi di dalam tentakel yang terpotong. Killer Bee juga sempat hendak ditangkap Kisame. Namun saat itu Raikage keempat hendak sampai di sana, yang membuat Kisame memilih bersembunyi di dalam pedang Samehada. Pada akhirnya, biju ekor 8 ini berhasil ditangkap oleh Uchiha Madara menggunakan rantai dari patung Gedomazo bersama para biju lainnya. Nomor 9, Naruto Jinchuriki ekor 9 Kyuubi. Nah, bisa dibilang Naruto adalah Jinchuriki yang selalu gagal ditangkap oleh Akatsuki. Mulai dari ia kecil sampai bubarnya Akatsuki. Saat kecil, Naruto sempat hendak diculik oleh Kisame dan Itachi. Namun semua itu digagalkan oleh Jiraiya. Dan terlebih lagi, Itachi saat itu hanya berpura-pura saja untuk menculik Naruto. Nah, kemudian Naruto juga sempat berhadapan dengan beberapa anggota Akatsuki seperti Deidara yang memilih untuk mundur. Lalu ada Kaguzu yang pada akhirnya kalah setelah terkena jurus baru Naruto, yaitu Rasengan Shuriken. Puncaknya adalah saat sang ketua Akatsuki menyerang Konoha untuk menangkap Naruto. Dan tidak nanggung-nanggung Pain menghancurkan desa Konoha. Di sini Naruto berhasil mengalahkan Pain. Dan hebatnya lagi, dengan ceramah no jutsunya, Naruto berhasil menyadarkan Nagato dan membuat warga desa hidup kembali. Hingga akhirnya Kyuubi Naruto benar-benar ditangkap oleh Madara menggunakan rantai patung Gedomazo bersama dengan biju lainnya pula. Nah, itulah pembahasan kami mengenai urutan penangkapan para biju yang dilakukan oleh Akatsuki. Jadi menurut kalian, Jinchuriki ekor 5 dan ekor 7 ini kira-kira nih duluan siapa ya yang ditangkap? Ekor 7 yang duluan apa ekor 5 yang duluan? Atau Fu duluan atau Han duluan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.